Jika Anda mau menyembelih ayam, maka Anda tidak ditanya apakah pisau yang Anda gunakan buatan Cina, Ciomas, atau Ciamis. Begitu juga jika Anda mau mencari Tuhan, maka tidak dipertanyakan apakah logika yang Anda gunakan itu buatan Yunani, Babilonia, atau Persia. Yang penting dalam penyembelihan ayam adalah kesesuaian dengan syariat. Dan yang penting dalam penalaran dengan Tuhan adalah penalaran Anda itu absah. Jumpa lagi dengan saya dalam podcast Teologi bagi Manajer Umroh dan Haji. Pada episode ini kita akan berbicara bagaimana ilmu kalam pernah berkolaborasi atau menggunakan logika dari Yunani. Jadi kita tidak dapat membayangkan bahwa umat Islam adalah umat yang tertutup dari dunia luar. Justru karena mereka terbuka, maka Islam bisa menjadi sebuah peradaban global. Pada sejarah pemikiran Islam, kaum muslimin pernah nge-remix filsafat Yunani juga logikanya ke dalam struktur pemikiran umat Islam. Saat Islam menyebar ke Mesir, kemudian ke Eropa, juga ke Persia, ke India, maka pada saat itu umat Islam bertemu dengan khazanah dari berbagai peradaban. Ada ilmu logika Aristoteles, ada sistem birokrasi ala Persia. Nah, alih-alih menolak semua itu, para ulama dan pemikir Muslim justru mengambil apa yang baik dan memakainya untuk memperkuat akidah Islam. Misalnya kita bisa membayangkan dulu ada yang nanya, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu esa? Maka mereka tidak menjawabnya karena Al-Quran bilang seperti itu. Dengan menggunakan logika Yunani, para pemikir Muslim bisa memberikan argumen rasional tanpa melawan Al-Quran. Jadi ini sama dengan melengkapi dalil-dalil Al-Quran dengan dalil-dalil yang rasional. Ini sangat relevan bagi Anda sebagai calon manajer umroh dan haji. Di Masjidil Haram di Mekah digunakan sistem pendingin entah buatan teknologi dari mana. Kemudian jika Anda misalnya sebagai pengelola travel, Anda belajar ilmu manajemen dari Inggris atau dari Singapura, maka itu sama sekali bukan masalah. Jadi, pengalaman ilmu kalam tersebut bisa kita katakan sebagai prototipe sejarah yang bisa kita tiru pada kebutuhan kita sekarang. Enggak cuma dalam hal teknologi, tapi mereka juga terbuka dalam hal budaya. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kita akan bertemu dengan jamaah dari berbagai negara. Dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Uzbekistan, dari Nigeria, yang mereka itu membawa pola pikir dan budaya yang berbeda. Kalau kita paham sejarah, maka kita tidak akan melihat perbedaan itu sebagai, oh yang ini salah. Tapi kita berusaha memahami konteksnya dulu, lalu kita berusaha juga ingin mempelajari dan mengkomunikasikan apa yang biasa kita lakukan yang berbeda dengan mereka dengan cara komunikasi yang baik. Nah, itu soal pengaruh dari luar. Tapi secara internal dalam sejarah teologi Islam ada masalah dalam budaya Islam tersendiri. Misalnya salah satu tema yang paling awal muncul adalah debat teologis kalau seseorang melakukan dosa besar, misalnya korupsi. Kalau sekarang, apakah itu masih dianggap sebagai orang yang beriman atau tidak? Ada yang bilang dia sudah keluar dari iman. Ada juga yang mengatakan bahwa imannya itu tetap nanti urusannya sama Allah saja. Dan ada yang mengambil jalan tengah. Dia masih muslim tapi perbuatannya salah dan butuh bimbingan. Nah, itu bisa menjadi pegangan juga bagi kita pada zaman sekarang. Kita bisa mengambil jalan tengah karena itu yang paling adil dan menjaga persatuan. Sebagai
pimpinan kloter atau sebagai tour leader, Anda mendapati ada jamaah yang menyelundupkan barang atau melanggar aturan yang lain. Daripada Anda mencap dia sebagai nggak pantas jadi jamaah, maka Anda harus bersikap menegur dengan sopan, memberikan sanksi administratif, misalnya jika pada kontrak yang dia tanda tangani dengan travel Anda sudah ada poin-poin tentang peringatan, dan mempercayakan penilaian hatinya kepada Allah. Jadi tugas Anda adalah melayani, bukannya menghakimi. Selain itu, pada awal sejarah umat Islam ada perbedaan pendapat tentang masalah imamah atau kepemimpinan umat Islam. Ada para sahabat yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, dan di situ mereka bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin pasca wafatnya Rasul. Dan ada banyak umat Islam juga pada masa itu yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib itu sudah ditetapkan oleh Nabi lewat sebuah wasiat sebagai pengganti beliau. Nah, perbedaan ini masih terasa sampai sekarang. Termasuk misalnya sikap terhadap otoritas pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia sebagai pengelola ibadah haji dan umroh. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai pengelola haji dan umroh, pengelola travel atau pembimbing ibadah haji dan sebagainya menyikapi perbedaan pendapat tentang otoritas kepemimpinan tersebut. Yang pertama-tama, kita harus menghormati otoritas yang sah, karena tanpa hal tersebut maka pelaksanaan ibadah umroh dan haji kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tapi juga kita harus tetap kritis. Kalau ada kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki, maka sampaikan lewat saluran yang resmi. Yang paling penting, jangan sampai perbedaan pandangan tentang otoritas ini sampai mengganggu pelayanan terhadap jamaah. Karena sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa fokus kita adalah membawa jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan aman bagi semuanya. Jadi kita harus memahami sejarah tapi tidak boleh terjebak di dalamnya, melainkan kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Kita lewat sejarah para ulama pendahulu kita, para pemikir muslim generasi awal dan berikutnya, bisa mengambil poin-poin seperti membuka pikiran terhadap ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. Kemudian menjaga hati agar tidak tergesa-gesa menyalahkan orang lain. Serta kita fokus kepada masalah umat secara keseluruhan dan tidak membela ego pribadi atau kelompok. Jadi sekarang kalau Anda di prodi manajemen haji dan umroh ini misalnya belajar ilmu administrasi, belajar ilmu manajemen, ilmu komunikasi yang bersumber dari teori-teori barat, maka Anda tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir. Itu dengan nyaman bisa Anda integrasikan pada pelayanan yang Anda berikan. Kemudian jika Anda juga melihat ada banyak problem secara internal di kalangan umat Islam di negara kita atau di negara-negara muslim yang lainnya, atau di Saudi Arabia sebagai penyelenggara atau tuan rumah ibadah haji, maka itu juga bisa mendorong kita untuk menjadi manajer haji yang bijak. Bisa ngobrol dengan semua pihak tanpa kehilangan jati diri. Tidak kolot, tidak emosional, tetap berpegang pada prinsip. Itu diantaranya hal-hal yang bisa kita gali dari sejarah perkembangan ilmu kalam periode awal. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya.